SMA Negeri 1 Danau Sembulu berada di Jalan Dataran Aceh, Desa Sembulu 2, Kecamatan Danau Sembulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdiri di akhir tahun 2004 dan diresmikan pada bulan Februari 2005 oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan. Bangunan fisik permanen di atas tanah hibah dari masyarakat Desa Sembulu dan memiliki surat kepemilikan atas tanah untuk keperluan bangunan sekolah. Hingga tahun 2020 sudah memiliki 10 ruang belajar, 5 ruang lab, 1 ruang perpustakaan, dan berbagai macam sarana olahraga. Saat ini di tengah pandemi COVID-19, suasana SMA Negeri 1 Danau Sembulu nampak lengang dan sepi. Para peserta didik semua belajar dari rumah karena berdasarkan himbauan dari pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Insya Allah dengan kita senantiasa bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat-nikmat kepada kita semua. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan atau SPMP merupakan suatu kegiatan yang meliputi sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dan sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang paling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu dengan mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan manusia yang bermartabat. Selanjutnya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, bahwa satuan pendidikan pada jalur formal dan informal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, di mana bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidik dengan optimal, perlu dikembangkan satuan pendidik yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri yang selanjutnya disebut dengan sekolah model. Dan SMA Negeri 1 Danau Sembulu pada saat ini dipercayakan pada tahap tersebut. Selanjutnya adalah di tengah maraknya wabah COVID-19, dunia pendidikan merupakan salah satu yang terdampak oleh pandemi COVID-19 yang kita tahu masuk ke Indonesia sejak Maret 2020. Menyikapi hal tersebut yang berkaitan dengan proses belajar mengajar atau PBM yang awalnya menggunakan tatap muka di sekolah diubah menjadi belajar dari rumah BDR atau belajar jarak jauh atau PJJ yang menggunakan mode daring atau online. Pada standar isi standar pendidikan dalam rancangan SPMI sekolah terdapat kelemahan di sub-indikator yang ada kaitannya dengan kurangnya jam tatap muka dengan siswa-siswi. Maka solusi yang bisa ditempuh adalah dengan menggunakan BDR atau PJJ supaya materi yang akan disampaikan tidak tertinggal jauh. Jadi standar penjaminan mutu internal atau SPMI kami masih bisa diatasi khususnya di sub-indikator di standar isi tersebut. Langkah-langkah yang sudah kami ambil dan masih dalam proses sebagai sekolah model adalah kami sudah melakukan pemetaan mutu melalui workshop SPMI dengan tenaga pendidik dan staf SMA Negeri 1 Danau Sembulu, sudah melakukan perencanaan mutu oleh masing-masing tim pengembang proses pemenuhan mutu yang masih terdapat kelemahan pada tim sarana dan prasarana dan pada standar isi. Dengan pemanfaatan Google Classroom atau DCR, meeting Zoom untuk melengkapi BDR dan PJJ. SMA Negeri 1 Danau Sembulu terletak di Desa Sembulu, Kecamatan Danau Sembulu, Kabupaten Seruyan, berdiri di tanah yang luas dan berpasir, memiliki beberapa
ruang belajar, beberapa lab, dan selama pandemi COVID-19 juga sudah menyiapkan fasilitas sesuai standar untuk pencegahan COVID-19. Salah satunya tersedianya tempat-tempat untuk cuci tangan, kemudian cek suhu tubuh dengan termogan, dan pembagian masker kepada siswa dan dewan guru beserta staf, serta penyemprotan dengan cairan disinfektan di setiap ruangan secara berkala. Sekian sambutan dari saya, yang saya harapkan semoga SPNI berjalan dengan lancar dan nantinya memberikan manfaat untuk orang banyak. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada yang salah dalam bertutur kata dalam sambutan, dan terima kasih atas perhatiannya. Dalam pembunuhan mutu sarana prasarana yang dapat dilakukan oleh sekolah yaitu pembenahan WC, di mana ini merupakan bagian kelemahan yang terdapat dalam standar sarana prasarana. Namun dari keempat standar yang menjadi poin utama atau menjadi best practice kali ini adalah pada standar isi, di mana di dalam standar isi itu ada salah satu subindikatornya bahwa sekolah harus menetapkan waktu jam tatap muka dengan siswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dengan situasi keadaan pandemi COVID-19 kali ini, di mana peserta didik belajar dari rumah, buat waktu untuk bertemu atau kegiatan proses belajar secara tatap muka di sekolah sudah semakin berkurang. Dengan berkurangnya ini, maka otomatis akan menjadi kelemahan yang tentu akan menjadi hambatan bagi sekolah untuk melakukan cara pemenuhannya. Namun demikian, beberapa cara dilakukan oleh Dewan Guru agar para peserta didik dapat belajar dari rumah, yaitu dengan memanfaatkan Google Classroom, kemudian pemanfaatan Zoom, aplikasi Zoom Meeting, di mana para guru bisa berinteraksi dengan siswa melalui media daring ini, sehingga materi pembelajaran bisa tetap dilakukan walaupun siswanya dari rumah dan Dewan Guru dari sekolah untuk menyampaikan materi. Dan kelompoknya nanti untuk presentasi Ibu kasih waktu 5 sampai dengan 10 menit. Habis itu ada 20 menit untuk sesi tanya jawab. Di liberal dengan Riyati menciptakan iklim kebebasan di tengah masyarakat Bu. Iya, lanjut. Di samping itu media yang digunakan oleh para Dewan Guru dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah media TikTok, juga menjadi sarana sebagai alat pembelajaran dilakukan oleh Dewan Guru dengan maksud agar tidak menimbulkan kebosanan bagi siswa yang bersangkutan. Ada variasi cara pembelajaran yang dilakukan oleh para Dewan Guru untuk mengatasi situasi belajar jarak jauh, di mana para siswa juga tetap merasakan kenyamanan dalam belajar. Media lain yang digunakan adalah pemanfaatan Facebook, di mana melalui media ini para Dewan Guru bisa melakukan live streaming melalui media ini untuk menyampaikan materi, sehingga para peserta didik juga dengan nyaman menikmati pembelajaran melalui media Facebook yang dilakukan secara live streaming oleh para Dewan Guru. Kemudian pemanfaatan YouTube juga merupakan salah satu yang dipakai oleh para Dewan Guru SMA Negeri 1 Danau Sembulu untuk mengatasi kurangnya waktu pembelajaran semasa pandemi COVID-19. Dengan harapan media yang digunakan ini dapat mengatasi masalah atau kendala yang terjadi saat ini, sehingga antara peserta didik dan Dewan Guru mampu melakukan aktivitas belajar, kegiatan belajar mengajar pun dapat dilakukan dengan baik, dan merdeka belajar di tengah pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan berbagai macam media. Adapun yang menjadi alasan pemenuhan mutu diangkat menjadi best practice kali ini adalah standarisasi lebih urgent untuk segera dilakukan. Kemudian kondisi pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan aktivitas belajar mengajar tatap muka berkurang. Yang ketiga, menghindari ketertinggalan penyampaian materi. Dan yang keempat itu bahwa ketiga standar lainnya seperti PTK, Sarpras, dan pengelolaan itu dilakukan dengan bekerja sama dengan dinas terkait, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang.
Adapun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim adalah itu semua subindikator yang menjadi perhatian dalam pemenuhan mutu untuk internal sekolah diawasi oleh tim MONEP yang sudah dibentuk oleh pihak sekolah. Dan di samping itu juga kegiatan MONEP dilakukan oleh pengawas SMA melalui via daring sehingga pihak SMA dan pihak pengawas selalu berkoordinasi untuk kegiatan dampak SPMI bagi sekolah, meningkatkan akreditasi, kemudian bagi guru, kompetensi dan kreativitas guru dalam memberikan pelajaran akan semakin baik. Bagi murid, dampak SPMI meningkatkan kualitas peserta didik, baik dalam ilmu pengetahuan maupun ilmu keterampilan yang diperolehnya dari para tenaga pendidik. Dan dampak SPMI yang dirasakan oleh orang tua adalah meningkatkan kepercayaan mereka dalam menitipkan pendidikan anak-anaknya kepada sekolah. Sebagai orang tua, saya percaya dan yakin guru mampu. Sekolah dengan adanya SPMI ini, kita bisa terbuka dengan masyarakat dan bisa siapapun pihak manapun bisa mengakses dan juga bisa meningkatkan akreditasi sekolah. Semoga pemenuhan dalam artian yang masih kurang, standar isi, pengelolaan PTK, pengelolaan dan SAPRAS bisa terpenuhi semua. Dan semoga tahun ini nanti apabila akreditasi kita berakhir, kita akan meningkat lagi akreditasinya.